tapis. Kain yang merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung ini dibuat dari benang katun dan benang emas. Benang katun adalah benang yang berasal dari bahan kapas dan digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kain tapis. Sedangkan benang emas dipakai untuk membuat ragam hias pada tapis dengan sistem sulam. Di masa sekarang, kain tapis ini masih banyak digunakan oleh masyarakat Lampung. Selain itu, masyarakat pendatang juga banyak menggunakannya pada acara-acara adat, seperti halnya upacara pernikahan. Sebagai masyarakat Ulung Lampung juga menggunakannya dalam acara-acara adat. Menurut sejarah, kain tapis sudah ada sejak abad kedua sebelum Masehi. Artinya budaya ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa pembuatan pertama, kain tapis memiliki motif kait dan kunci, pohon hayat dan bangunan yang berisikan roh manusia yang sudah meninggal. Hingga saat ini, kain tapis masih dibuat secara tradisional. Satu helai kain tapis biasanya membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu, tergantung kerumitan motif, proporsi penggunaan benang emas, serta umur kain. Tak heran jika harga kain tapis lebih mahal. Dengan mahalnya harga kain tapis membuatnya menjadi salah satu mata pencaharian bagi sebagian ibu rumah tangga di Provinsi Lampung. Di Desa Lugusari, desa yang terletak di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung ini telah resmi mendapat julukan sebagai sentra tapis Kabupaten Pringsewu. Hal ini karena mayoritas ibu rumah tangga di Desa Lugusari menjadikan kegiatan menapis sebagai mata pencaharian mereka. Meski mayoritas masyarakat Desa Lugusari diisi oleh suku Jawa, namun kelestarian budaya seni asli Lampung ini tak perlu diragukan lagi hingga kini. Sekali napis ki biasanya butuh pirang dino apa bulan? Tergantung motifnya, kadang juga 3 hari, kadang juga sebulan, kadang bisa lebih. Nek wis rampung kayak disetorkan ya? Neng pengepul tapis. Neng tempat gonji kok kain karo ini. Bayarannya nggo satu kain tapis itu kira-kira? Tergantung, kadang ada yang 30, kadang kalau selendang itu 30-an, ada yang 70 itu motif, ada yang sampai 300-an. Sebanding nggak karo kerjane? Sebenarnya nggak sebanding, tapi daripada nganggur. Setelah jadi, kain tapis bisa langsung digunakan sebagai sarung ataupun pelengkap pakaian adat. Namun, seiring berkembangnya zaman, kain tapis kini tak hanya menjadi kain tradisional yang hanya dipakai saat waktu-waktu tertentu, maupun hal berbau adat istiadat saja. Di tangan muda seorang Elva Yunita, gadis yang telah sukses dengan usahanya mengkreasikan kain tapis menjadi barang-barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari, seperti tote bag, tas handphone, dompet, dan masih banyak lagi. Di masa remajanya, Elva telah sukses mendirikan usaha Janik Lampung hingga ke kancah nasional. Janik Lampung ini mulainya ketika masa pandemi, jadi bisa dibilang Janik Lampung ini berkah dari pandemi. Nah, pandemi itu kan akhir tahun 2019 ya, Desember. Tapi Janik Lampung ini dimulainya pada bulan Mei tahun 2020. Karena nggak senang banget sekolah online dan nggak ada kerjaan sekolah online, akhirnya membangun Janik Lampung. Modal apa aja sih yang dibutuhin buat membangun usaha Janik Lampung ini? Untuk membangun usaha yang pertama itu modal niat ya. Kalau kita punya lain-lainnya tapi kita nggak punya niat, itu juga susah. Jadi modal utama niat. Untuk modal itu nggak banyak banget ya, karena sistemnya kan kolaborasi. Jadi niat, percaya diri, akhirnya punya tim yang bisa diajak kerjasama. Untuk modal itu menyusul, nggak terlalu banyak. Dalam mulai suatu usaha kan ya, semua orang pasti merasa kurang percaya diri, apalagi kakak masih remaja. Gimana mengatasi situasi kurang percaya diri itu? Kurang percaya diri, yang pertama itu menurut aku kita tuh harus punya motivasi diri. Motivasi kita tuh memulai usaha apa, purpose-nya itu apa, tujuannya apa. Kalau kita tuh punya tujuan yang baik, mau kita percaya diri ataupun enggak, kita pasti akan melaksanakan itu. Karena kita yakin kita bisa bermanfaat untuk orang, akhirnya kita berani. Dari kita berani itu akhirnya kita bisa percaya diri. Kalau boleh tahu, motivasi dari mana sih kakak bisa kepikiran buat tapis dijadiin modal usaha, dijadiin usaha yang kreatif kayak gini? Motivasi dari mana? Pertama tuh kalau menurut aku ya,
dari aku buat Jenik Lampung pertama ini ngelihat dari anak muda. Karena kan memang tapisnya ini banyak loh, udah banyak pengrajin tapis. Tapi aku membuat tapisnya ini yang modern, yang bisa dipakai anak muda. Sesuai sama visinya Jenik Lampung, yaitu ingin buat anak muda kembali berbudaya. Gimana caranya anak muda ini mau kembali berbudaya? Oh ternyata caranya harus sesuai tren. Akhirnya aku ngeliat yang pertama anak muda, yang kedua tren yang beredar, dan yang ketiga aku gabungin dengan unsur lokal. Kakak bisa nggak ngasih motivasi buat kaum-kaum remaja yang lagi ngerasa kurang percaya diri nih? Motivasi ya, menurut aku motivasi utama itu pasti tetap di dalam diri sendiri masing-masing. Mau aku bilang gimana pun, anak muda kalau emang nggak punya kemauan di dalam dirinya ya susah. Jadi utama menurut aku, kalian tuh harus punya kemauan. Dan dorongan dari aku, selain dari aku kata-kata yang akan aku sebutkan, kalian tuh harus punya lingkup pertemanan yang bagus. Kalau kalian nggak punya lingkup pertemanan yang bagus, teman-temannya sama-sama pemalas, ya itu susah gitu ya. Menurut aku susah gitu. Jadi kita harus punya support system juga. Kata-kata aku gini, kalian harus punya impian, kalian harus lihat sekitar kalian banyak orang yang butuhin kalian, dan kalian harus lakuin yang terbaik hari ini. Karena bagaimana kalian di masa yang akan datang, di masa depan, itu adalah bagaimana kalian di hari ini. Dan aku punya kata-kata yang motivasi buat aku. Moto hidup aku tuh gini, bermimpi untuk menjadi nomor 1, bukan karena ingin lihat yang lain dari atas, tapi karena ingin ajak yang lain ke atas. Kita pengen jadi nomor 1, jangan cuma pengen ngeliat teman-teman kita, oh aku udah hebat nih, gue hebat nih, lo orang nggak bisa kan kayak gue, jangan kayak gitu. Tapi kita jadi di atas untuk ngerangkul keluarga kita, teman-teman kita untuk jadi sukses bareng-bareng. Kreasi Jenik Lampung kini sudah tersedia di platform belanja online dan siap dikirim ke seluruh wilayah di Indonesia. Dengan menyampurkan mode yang kekinian, kreasi Jenik Lampung yang terbuat dari kain tapis ini sangat cocok untuk dikenakan di generasi muda-mudi. Motif kain tapis yang dipakai pun beragam. Terdapat motif batik Lampung, motif gajah, motif etnik kapal, dan masih banyak lagi. Satu tote bag bermotif tapis biasanya dibanderol dari harga Rp100.000 hingga Rp150.000. Usaha Jenik Lampung yang didirikan oleh Elva Yunita ini sudah berdiri sejak akhir masa pandemi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, Elva memanfaatkan sosial media dan internet untuk menjual kreasinya tersebut. Dari usaha Jenik Lampung yang didirikan Elva Yunita ini, cukup membuktikan jika di tangan kreatif anak muda, tapis bisa menjadi barang yang tidak akan terlekang waktu. Karena kita sebagai masyarakat Lampung, patut berbangga akan adanya kain tapis sebagai salah satu budaya dan ciri khas Provinsi Lampung. Sudah sewajibnya kita sebagai kaum muda ikut melestarikan budaya yang kita miliki dan tidak membiarkannya hilang dikikis oleh generasi.